Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, Aula Besar Universitas Adiatama dipenuhi riuh bisikan mahasiswa. Mereka menantikan debat terbuka yang telah dipromosikan selama berminggu-minggu, ilmu vs moralitas. Di satu sisi ruangan, tampak Profesor Dirganata, lelaki setengah baya yang terkenal dengan kecerdasannya, sekaligus sikap angkuhnya terhadap agama. Sorot matanya tajam, langkahnya tegap, seolah dunia berada di bawah analisisnya. Banyak mahasiswa mengaguminya, tetapi tak sedikit pula yang merasa terintimidasi oleh kata-katanya yang sering meremehkan keyakinan orang lain. Di sisi lain, hadir Ustaz Rahman, sosok sederhana yang datang tanpa kemewahan atau pengawalan. Penampilannya tenang, wajahnya jernih, dan tutur katanya selalu rendah hati. Ia diundang oleh pihak kampus bukan untuk berdebat sengit, melainkan untuk memberikan sudut pandang moral yang menyeimbangkan diskursus ilmiah. Namun suasana hari itu terasa berbeda, ada tarikan tegang di udara, seolah semua orang menantikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar diskusi biasa. Saat acara dimulai, Profesor Dirganata berdiri lebih dulu. Dengan senyum mengejek, ia berkata lantang, "Hari ini saya akan membuktikan bahwa agama, termasuk yang dibawa oleh sahabat kita ini," ia menoleh pada Ustaz Rahman dengan tatapan sinis, "tidak lebih dari produk ketakutan manusia." Seisi ruangan hening. Beberapa mahasiswa saling melirik, khawatir bahwa kata-kata itu akan memicu ketegangan yang tak diinginkan. Tetapi profesor tampaknya menikmati setiap detik perhatian itu, seperti panggung memang dibuat hanya untuknya. Ustaz Rahman tetap duduk dengan tenang, bahkan tersenyum kecil, seolah ia sudah paham bahwa kesombongan kadang hanya cermin dari kegelisahan terdalam seseorang. Namun profesor tidak berhenti. "Anda berbicara tentang moral, tentang kebaikan, tentang aturan dari Tuhan. Tapi di mana buktinya? Apa yang bisa Anda tunjukkan? Ilmu dapat membuktikan semuanya, agama membuktikan apa?" Suaranya menggema, dan beberapa mahasiswa mulai menunduk, merasa tak nyaman melihat seorang tamu dihina terang-terangan. Ustaz Rahman baru berdiri setelah profesor selesai menghamburkan kata-kata tajamnya. Dengan langkah perlahan, ia menuju podium. Tidak ada gerakan dramatis, tidak ada tatapan yang menantang. Ia hanya berdiri di depan ratusan mahasiswa, lalu berkata dengan suara lembut, "Profesor, Anda ahli dalam memahami bagaimana alam bekerja. Namun manusia bukan hanya sekumpulan data dan perhitungan. Manusia hidup dengan batas, dan batas itu tidak diatur oleh ilmu, melainkan oleh nilai." Suasana berubah, ketenangan suaranya justru membuat semua orang terpaku. Profesor mengangkat alis, ingin membalas, tetapi ustaz itu menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan seperti berhenti bernapas. "Ilmu memberitahu apa yang bisa kita lakukan, agama memberitahu apa yang seharusnya tidak kita lakukan." Kata-kata itu jatuh perlahan, namun dampaknya seperti petir yang menyambar. Mahasiswa menatap profesor dengan cemas, menunggu reaksinya. Untuk pertama kalinya, Profesor Dirganata terlihat kehilangan kata-kata. Dan disitulah bab ini berakhir, di antara sunyi yang memekakkan telinga, sebelum badai berikutnya datang. Setelah kalimat ustaz itu menggema, suasana aula menjadi sunyi seperti kuburan. Profesor Dirganata berdiri terpaku, wajahnya memucat meski ia berusaha mempertahankan ekspresi angkuh yang selama ini menjadi tamengnya. Namun sorot matanya bergetar, seolah kalimat sederhana itu mengguncang dasar keyakinannya. Para mahasiswa memperhatikannya, tanpa berkedip, sebagian dengan rasa kagum pada kebijaksanaan ustaz, sebagian lagi dengan rasa takut akan ledakan kemarahan profesor yang biasanya meledak tanpa kendali. Tak ingin terlihat kalah, Profesor Dirganata akhirnya mengambil napas panjang dan tersenyum tipis, meski jelas itu senyum yang dipaksakan. "Kata-kata yang indah," ujarnya pelan, "tapi hanya itu, kata-kata." Ia menatap audiens, berusaha menguasai suasana kembali. Namun sebelum ia meneruskan pembelaannya,
Ustaz Rahman menatapnya dengan penuh empati, bukan dengan kemenangan. Tatapan itu, entah mengapa, justru membuat Profesor merasa semakin goyah. Ia tak terbiasa dihadapkan pada lawan yang tidak membalas dengan amarah ataupun arogansi. "Profesor," ucap Ustaz itu sambil melangkah mendekat, "kita bukan sedang bertarung untuk menang. Kita sedang mencari kebenaran bersama. Jika ilmu adalah cahaya, maka nilai adalah arah. Cahaya tanpa arah hanya membuat manusia buta oleh terang itu sendiri." Kalimat itu membuat beberapa mahasiswa mengangguk pelan, seolah baru memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatian mereka. Dan di saat yang sama, Profesor merasakan sesuatu yang asing, sebuah ketakutan kecil muncul di dadanya. Ketakutan bahwa selama ini ia mungkin telah membangun pikirannya di atas fondasi yang rapuh. Tiba-tiba seorang mahasiswa dari baris tengah berdiri. Dengan suara lirih tapi tegas, ia berkata, "Pak Profesor, selama ini saya mengikuti kelas Bapak, dan saya selalu kagum. Tapi, apakah benar kita bisa hidup hanya dengan logika, tanpa batasan moral?" Pertanyaan itu menusuk jauh lebih tajam daripada kata-kata Ustaz. Mata Profesor melebar, ia tak menyangka muridnya sendiri yang selama ini ia banggakan justru mempertanyakan keyakinannya di depan umum. Aula kembali riuh dengan bisikan, namun dalam hati Profesor, suara itu terdengar seperti badai besar. Profesor Dirganata akhirnya menunduk, bukan karena kalah, tetapi karena terpojok oleh kejujuran situasi. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun kariernya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tidak lebih tinggi gelarnya, tidak lebih kaya pengetahuannya, namun jauh lebih bijaksana hatinya. Sementara itu, Ustaz Rahman hanya tersenyum lembut, seolah memahami bahwa keangkuhan tidak perlu dihancurkan dengan amarah, cukup dengan sebuah kebenaran yang sederhana. Dan begitulah bab ini berakhir, dengan Profesor yang mulai retak dari dalam, dan Ustaz yang berdiri tenang bagaikan mercusuar di tengah gelombang egonya. Setelah acara berakhir, mahasiswa perlahan meninggalkan aula dengan bisikan yang tidak kunjung reda. Namun Profesor Dirganata tetap berdiri di dekat podium, seolah kakinya tertanam di lantai. Ia memandangi bangku-bangku kosong yang barusan menyaksikan keretakan harga dirinya. Di kepalanya, kalimat Ustaz itu terus berputar tanpa henti. Ilmu memberitahu apa yang bisa kita lakukan, agama memberitahu apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kata-kata itu menusuk jauh ke tempat yang selama ini ia kunci rapat, sebuah bagian dari masa lalu yang tak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Saat ia termenung, Ustaz Rahman mendekatinya. "Profesor," katanya lembut, "Anda tidak salah. Ilmu adalah anugerah. Tetapi tanpa nilai, manusia mudah tersesat, meski jalannya terang benderang." Profesor menoleh pelan, mencoba menjaga ketegaran, namun matanya menyiratkan kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. "Anda, tampaknya tahu banyak tentang tersesat," ucapnya lirih. Ustaz Rahman hanya tersenyum tipis. "Kita semua pernah tersesat, Profesor. Bedanya, sebagian dari kita memilih untuk kembali." Ucapan itu memicu kenangan lama yang selama ini Profesor kubur dalam-dalam. Ia teringat masa mudanya, ketika ia masih seorang mahasiswa miskin yang hidup berpindah-pindah kos. Saat itu ia memiliki seorang ayah yang taat beribadah. Seorang lelaki sederhana yang selalu mengingatkan dirinya untuk tidak sombong sekalipun kelak ia menjadi orang hebat. Namun suatu hari, ayahnya meninggal secara mendadak. Dan di hari pemakaman itu, Profesor Dirganata, yang saat itu masih muda dan penuh ambisi, merasa dunia telah merampas satu-satunya orang yang membimbingnya. Sejak saat itu, ia membalikkan punggung pada semua yang berbau agama. Ustaz Rahman tampaknya membaca perubahan ekspresi Profesor. "Anda tidak harus percaya hari ini," katanya pelan. "Tapi jangan biarkan luka lama menutup pintu kebenaran yang mungkin sedang mengetuk hati Anda." Kata-kata itu menggema di benak Profesor, membuat dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menyangkal, tetapi ia tahu bahwa Ustaz itu berhasil menyentuh bagian dirinya yang telah lama ia abaikan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Profesor merasa kecil, bukan karena kalah debat, tetapi karena hati yang mulai retak. Dengan suara nyaris bergetar,
Profesor Dirganata berkata, "Anda tidak tahu apa yang saya hadapi." Ustaz Rahman menatapnya dengan tatapan teduh. "Benar," jawabnya, "tapi Anda juga tidak tahu seberapa besar kemampuan Anda untuk berubah." Ucapan itu membuat Profesor menunduk lagi, kali ini bukan karena malu, tetapi karena bingung menghadapi dirinya sendiri. Sementara itu, Ustaz melangkah pergi, meninggalkan Profesor yang berdiri sendirian di tengah aula kosong, dikelilingi bayang-bayang masa lalu yang mulai bangkit kembali. Di titik itu, kisahnya belum berakhir, justru baru saja dimulai. Malam itu, setelah semua kegiatan kampus selesai, Profesor Dirganata pulang ke rumahnya yang sunyi. Ia duduk di ruang kerjanya yang penuh buku ilmu pengetahuan, diagram rumit, dan penghargaan bergengsi. Namun semua itu terasa kosong. Ia memandangi foto ayahnya yang sudah lama ia singkirkan ke sudut rak, seolah tidak pantas menjadi bagian dari kehidupannya yang modern dan rasional. Tatapannya menerawang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa terasing di tengah segala pencapaiannya sendiri. Kalimat Ustaz terus bergema di benaknya, menghantam dinding egonya yang selama ini ia banggakan. Mengalir begitu saja, air matanya jatuh, pelan, namun tidak terbendung. Ia mengingat bagaimana ayahnya selalu mengajarkan kerendahan hati. Ilmu tanpa akhlak hanya menjadikan manusia makin jauh dari cahaya, begitu pesan ayahnya dulu. Dan malam itu, Profesor Dirganata merasakan betapa tepatnya kata-kata itu. Selama ini, ia menjadikan ilmu sebagai tembok untuk melindungi dirinya dari luka. Ia tidak pernah benar-benar marah pada agama, ia marah pada nasib, pada kehilangan, pada kenyataan bahwa ia tidak bisa menyelamatkan satu-satunya orang yang ia cintai. Tiba-tiba, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari panitia acara kampus, "Profesor, Ustaz Rahman ingin bertemu besok." Katanya, beliau ingin membicarakan sesuatu yang penting. Profesor Dirganata terbelalak. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya. Pertemuan tadi siang saja sudah mengguncang jiwanya, apalagi pertemuan pribadi. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk menerima. Mungkin rasa penasaran, mungkin rasa bersalah, atau mungkin hati kecil yang mulai bangkit setelah lama tertidur. Malam makin larut, namun pikiran Profesor terus berkelana. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, mencoba merumuskan argumen baru untuk mempertahankan posisinya. Namun setiap ia mencoba membangun logika untuk menyerang agama, ia sendiri yang membantahnya. Tidak ada lagi keberanian untuk meremehkan nilai-nilai yang dulu ia anggap kuno. Yang muncul justru rasa takut, takut bahwa selama ini ia telah salah memahami kehidupan. Takut bahwa ia telah membutakan diri dari makna yang sesungguhnya. Akhirnya ia duduk kembali, menatap foto ayahnya sekali lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. "Ayah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya keheningan malam yang membalut ruangan. Namun entah mengapa, Profesor merasakan sedikit ketenangan, seolah bayang-bayang masa lalu tidak lagi mengejarnya, tapi menunggunya untuk berdamai. Di titik itu, ia memahami bahwa esok hari akan menjadi hari yang sangat penting. Hari ketika ia harus menghadapi seseorang yang membangkitkan kembali bagian jiwanya yang paling dalam, Ustaz Rahman. Keesokan paginya, Profesor Dirganata tiba di ruang pertemuan kecil yang telah disiapkan panitia. Ruangan itu sederhana, hanya ada meja kayu, 2 kursi, dan jendela besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Namun bagi Profesor, ruangan itu terasa seperti ruang sidang yang akan menentukan jalan hidupnya. Tangannya bergetar saat ia memutar gagang pintu. Di dalam, Ustaz Rahman sudah menunggu, duduk dengan tenang, seakan pertemuan ini bukan sekadar lanjutan debat, melainkan momen yang telah lama ia siapkan. "Selamat pagi, Profesor," ucap Ustaz itu lembut. Tidak ada nada kemenangan, tidak ada sindiran. Hanya ketulusan. Ucapan sederhana itu justru membuat Profesor semakin gugup. Ia menjawab dengan suara serak, "Selamat pagi." Kedua pria itu duduk saling berhadapan dalam hening beberapa saat. Profesor berusaha menyusun kata-kata,
tetapi sulit. Tidak ada teori, tidak ada logika, tidak ada formula ilmiah yang ia siapkan semalam yang kini terasa cukup. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, apa yang sebenarnya ingin Ustaz ini dariku? Ustaz Rahman memulai percakapan. Profesor, katanya pelan, saya tidak datang untuk menang atau mengalahkan Anda. Saya datang karena saya melihat seseorang yang sedang menanggung beban yang tidak layak ditanggung sendirian. Mata Profesor melebar, merasa seakan seluruh tembok pertahanan emosinya runtuh dalam sekejap. Saya tidak punya beban, jawabnya kaku. Namun Ustaz itu menatap dalam-dalam, tatapan yang mampu menyingkap lapisan-lapisan luka yang bahkan tidak sang profesor sadari selama ini. Kadang, lanjut Ustaz, manusia paling pandai menyembunyikan luka justru dari dirinya sendiri. Ucapan itu menghantam jantungnya. Profesor merasakan tenggorokannya tercekat. Ayah saya, katanya akhirnya, suara bergetar. Ayah saya sangat taat, dan saya membencinya setelah ia pergi. Saya merasa ditinggalkan. Saya merasa agama tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Kata-kata itu mengalir tanpa ia rencanakan, seolah pintu hatinya terbuka paksa oleh kebenaran yang tak lagi bisa ditepis. Ustaz Rahman mengangguk pelan. Kehilangan memang menyakitkan, Profesor. Tetapi menyalahkan seluruh ajaran hanya karena satu takdir yang pahit, itu membuat Anda terjebak dalam kegelapan yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Profesor Dirganata menunduk, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kelemahan, tetapi sekaligus kelegaan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya lirih. Ustaz Rahman tersenyum dengan kehangatan yang membuat air mata Profesor hampir jatuh lagi. Bukan saya yang menentukan jalan Anda, jawabnya. Tetapi pintu selalu terbuka bagi siapapun yang ingin menemukan kembali hatinya. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menembus gelap di dalam diri Profesor. Dan di akhir pertemuan itu, ia tahu bahwa hidupnya tak lagi berada di jalur yang sama seperti sebelumnya. Sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak mungkin dihentikan. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan penuh kegelisahan bagi Profesor Dirganata. Ia kembali mengajar seperti biasa, namun para mahasiswa menyadari ada perubahan halus dalam dirinya. Tatapannya tidak lagi setajam dulu, suaranya tidak setinggi biasanya, dan setiap ia menjelaskan teori-teori ilmiah, ada jeda singkat seolah ia sedang mempertanyakan sesuatu dalam dirinya sendiri. Di dalam kelas, ia beberapa kali kehilangan fokus, sesuatu yang hampir mustahil bagi profesor yang selama ini terkenal perfeksionis dan tak pernah membiarkan satu kesalahan pun terjadi. Suatu siang, ketika sedang mengajar, seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" Bapak tampak berbeda. Pertanyaan sederhana itu membuat seluruh kelas menoleh. Profesor Dirganata terdiam cukup lama, memandangi wajah-wajah yang selama ini melihatnya sebagai sosok tak tergoyahkan. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, "Terkadang, manusia harus berhenti sejenak untuk melihat ulang arah hidupnya." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Seluruh kelas hening, meresapi perubahan yang mulai tampak jelas. Namun tidak semua pihak menyukai perubahan itu. Beberapa dosen senior yang selama ini bersekutu dengan profesor mulai membicarakannya. Dirganata melemah, bisik salah satu. Dia terpengaruh ceramah ustaz itu. Yang lain menimpali, jika kehilangan logikanya seperti ini, reputasinya akan runtuh. Kata-kata itu menyebar cepat seperti racun di kalangan akademisi. Mereka yang dulu mengagumi ketegasannya kini meragukan kejayaannya. Perubahan profesor mulai menjadi bahan kritik. Namun tanpa mereka sadari, setiap kritik itu tidak lagi memprovokasi kemarahan profesor, justru semakin meneguhkan pencarian dalam hatinya. Pada suatu sore, Profesor Dirganata duduk sendirian di taman kampus, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Untuk pertama kalinya, ia melihat keindahan itu tanpa menguraikannya secara ilmiah. Hanya menikmati. Di tengah kesunyian itu, Ustaz Rahman tiba-tiba muncul dan duduk di sampingnya. "Saya mendengar banyak yang meragukan Anda," ujar Ustaz itu.
Profesor tersenyum tipis. Dulu, saya takut kehilangan reputasi. Sekarang, saya justru takut kehilangan diriku sendiri. Ustaz Rahman mengangguk, seakan sudah menduga perubahan ini akan datang. Profesor, kata Ustaz itu pelan, perubahan tidak selalu berarti meninggalkan ilmu. Terkadang, perubahan justru membuat ilmu menemukan tempatnya yang paling mulia. Profesor memejamkan mata, meresapi kata-kata itu. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa semakin jelas, semakin terang, sebuah kesadaran bahwa logika dan nilai bukan musuh, melainkan dua sayap yang harus berjalan bersama. Dan di saat matahari tenggelam di balik gedung kampus, Profesor tahu bahwa perjalanan batinnya belum selesai. Babak baru sudah menunggu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia siap melangkah ke sana tanpa rasa takut. Kabar tentang perubahan sikap Profesor Dirganata akhirnya sampai ke telinga pihak rektorat. Suatu pagi, ia menerima panggilan resmi untuk menghadiri rapat mendadak. Di ruang rapat, wajah-wajah serius para petinggi universitas sudah menunggunya. Mereka menatapnya seolah ia adalah seorang terdakwa. Tanpa basa-basi, Wakil Rektor membuka rapat dengan suara dingin. Profesor Dirganata, kami mendengar bahwa Anda mulai memadukan ajaran agama dalam proses mengajar. Ini bertentangan dengan prinsip netralitas institusi. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, bukan karena isinya, tetapi karena disampaikan oleh orang-orang yang selama ini mendukungnya. Profesor Dirganata mencoba menjelaskan dengan tenang. Saya tidak mengajarkan agama dalam kelas. Saya hanya belajar melihat manusia secara utuh. Namun penjelasan itu langsung dipotong. Kami menerima laporan bahwa Anda terlihat dekat dengan seorang ustaz yang kemarin memengaruhi debat ilmiah di kampus ini, ujar salah satu dekan, nada suaranya mengandung kecurigaan. Dirganata terdiam. Ia merasa berada di tengah pusaran tuduhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, ia adalah kebanggaan kampus. Kini, ia diperlakukan seperti ancaman. Setelah rapat berakhir, ia keluar dengan langkah berat. Beberapa dosen yang dulu selalu tersenyum padanya kini menatapnya sinis, seolah perubahan dalam dirinya adalah sebuah dosa intelektual. Di lorong kampus, dua mahasiswa yang pernah ia banggakan berbicara pelan namun cukup jelas untuk didengar. Profesor sudah tidak seperti dulu. Mungkin ilmunya sudah tercampur halusinasi religius. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada kritik rektorat. Ia menyadari bahwa perubahan internal tidak selalu diterima oleh dunia luar, terkadang justru dilawan dengan kejam. Sore itu, ia kembali ke taman kampus tempat ia sering menenangkan diri. Namun kali ini ia duduk dengan punggung terasa berat. Ustaz Rahman datang, seolah angin membawanya ke tempat Profesor berada. Anda tampak kelelahan, ucap Ustaz itu dengan nada penuh empati. Profesor tersenyum hambar. Saya baru saja diadili oleh orang-orang yang dulu memujiku. Ustaz Rahman mengangguk. Perubahan yang baik memang selalu diuji. Semakin besar perubahannya, semakin besar ujiannya. Kata-kata itu seperti obat bagi hati Profesor, meski pahit, namun menenangkan. Profesor menatap langit yang mulai memerah. Mengapa jalan menuju kebenaran terasa begitu menyakitkan? Tanyanya lirih. Ustaz Rahman menatapnya dalam, lalu menjawab, karena jalan itu bukan hanya mengubah pemahamanmu, tapi juga mengikis ego yang selama ini menjadi benteng paling keras dalam dirimu. Profesor terdiam, merasakan kebenaran yang menusuk, namun juga membuka ruang baru dalam jiwanya. Dan di saat cahaya senja terakhir menghilang, ia menyadari bahwa ujian ini bukan akhir, melainkan permulaan dari perjalanan yang lebih besar dan lebih sulit. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapinya. Kondisi aula kampus semakin tegang ketika Prof. Darmawan terdiam setelah ucapan Ustaz Rahim yang membuat seluruh ruangan hening. Para mahasiswa yang sejak tadi memerhatikan debat itu mulai saling berbisik, sebagian merasa bahwa profesor itu mulai kehilangan arah dalam argumentasinya. Namun alih-alih mereda, amarah dalam diri Darmawan justru semakin membara. Ia menatap tajam, seolah ingin menemukan celah untuk menjatuhkan lawannya, tetapi setiap kata yang ingin ia keluarkan justru terasa berbalik menusuk dirinya sendiri.
Di depan ratusan pasang mata, ia tahu bahwa wibawanya sebagai akademisi ternama sedang dipertaruhkan. Ustaz Rahim tetap berdiri dengan tenang, sikapnya lembut namun penuh wibawa. Ia tidak menunjukkan sedikit pun tanda kesombongan atau kebanggaan telah membuat lawannya terpukul. Sebaliknya, ia menatap profesor itu dengan rasa kasihan yang tulus, seolah berkata bahwa kebenaran tidak harus diperjuangkan dengan kemarahan, tetapi dengan kejernihan hati. Suasana aula yang semula panas kini berubah menjadi hening, tetapi bukan hening yang sesak melainkan hening yang menenangkan. Beberapa mahasiswa merasakan dada mereka hangat tanpa tahu mengapa. Dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya, Ustaz Rahim melanjutkan, "Prof, manusia bisa menguasai banyak ilmu, memetakan alam semesta, bahkan memecah atom. Namun ada satu hal yang tetap berada di luar jangkauan kecerdasan manusia, petunjuk hati. Jika akal adalah cahaya, maka hati adalah kompasnya. Cahaya tanpa kompas hanya membuat seseorang berjalan tanpa arah." Kata-kata itu membuat sebagian mahasiswa menunduk, merenungkan makna yang tersirat. Namun yang paling terpukul justru Prof. Darmawan. Kalimat itu seperti membuka sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia tutup rapat. Ia merasa seolah seluruh dinding ego yang ia bangun selama bertahun-tahun retak perlahan. Bukan karena kalah debat, tetapi karena ucapan itu menyentuh sisi dirinya yang paling ia hindari, kehampaan yang selama ini ia anggap sebagai kebebasan. Berpikir, untuk pertama kalinya, wajahnya tampak tidak sekadar marah, tetapi juga bingung. Ia bahkan tidak menyadari bahwa tangannya sedikit bergetar di bawah meja. Mahasiswa yang hadir juga merasakan perubahan itu. Mereka tidak lagi melihat seorang profesor sombong yang sedang memojokkan seorang ustaz, tetapi seorang manusia yang sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan di hadapan mereka, Ustaz Rahim justru semakin menunjukkan keteduhan akhlaknya. Ia melangkah mendekati profesor itu, bukan dengan sikap menantang, tetapi dengan ketenangan seorang guru yang ingin merangkul muridnya. "Prof," ujarnya lirih namun jelas, "terkadang yang paling sulit dihadapi bukan ilmu lain, bukan orang lain, tapi hati kita sendiri." Ruangan kembali sunyi ketika Prof. Darmawan menunduk, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Dentuman ego yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh, menyisakan kekosongan yang bahkan ia sendiri tak sanggup pahami. Semua orang menunggu reaksinya, apakah ia akan kembali menyerang, atau justru menyerah. Namun yang terjadi justru membuat seluruh aula menahan napas. Profesor itu menutup matanya sejenak, menahan sesuatu yang terasa menggetarkan dadanya. Untuk pertama kalinya, kesombongan itu pudar dari raut wajahnya. Ustaz Rahim menyadari perubahan halus itu, namun tidak menekan, tidak mempermalukan, dan tidak menghina. Ia justru melangkah setengah langkah mendekat, memberikan ruang aman bagi sang profesor untuk bernapas. "Prof," ucapnya lembut, "manusia bukan makhluk yang sempurna. Namun tidak ada yang lebih mulia daripada keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang tersesat." Kalimat itu meluncur dengan begitu halus, namun dampaknya begitu kuat hingga beberapa mahasiswa merasa merinding. Seorang mahasiswa yang sejak awal mengidolakan profesor itu sampai menggigit bibir, tak menyangka bahwa gurunya bisa terlihat begitu rapuh. Namun di balik keretakan itu, tampak sesuatu yang baru, kejujuran, atau setidaknya benih dari sebuah kejujuran. Darmawan membuka matanya perlahan, menatap Ustaz Rahim tanpa lagi ada amarah, hanya kelelahan. "Ustaz," suaranya bergetar, "bagaimana jika selama ini saya telah membangun hidup di atas keyakinan yang salah?" Pertanyaan itu bukan lagi ejekan, bukan lagi tantangan intelektual, melainkan jeritan hati yang selama ini ia pendam. Aula yang dipenuhi ratusan orang itu berubah menjadi saksi dialog yang jauh lebih dalam daripada sekadar perdebatan. Beberapa mahasiswa menatap dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa mereka sedang melihat perubahan besar dalam diri seorang ilmuwan yang selama ini dikenal keras kepala. Ustaz Rahim tersenyum tipis, penuh kelembutan. "Prof, seorang pencari tidak pernah salah ketika bertanya. Yang salah adalah ketika ia berhenti mencari." Kalimat itu menghantam tepat di tempat yang paling dibutuhkan oleh profesor itu.
Di momen itu juga, suasana aula seperti berubah menjadi ruang perenungan. Cahaya dari jendela besar memantul lembut di wajah-wajah yang tersentuh oleh kejadian tersebut. Prof. Darmawan menatap tangannya sendiri, seolah baru menyadari sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, bisiknya. Ustaz Rahim menepuk bahunya perlahan. Mulailah dari kejujuran pada diri sendiri. Sisanya, Allah yang akan membimbing. Dan kalimat itu, tenang, sederhana, tapi penuh kekuatan, menjadi titik balik yang tidak pernah diduga oleh siapapun di ruangan itu. Akhir cerita, penutup 5 paragraf. Saat suasana aula mereda, Prof. Darmawan berdiri perlahan. Setiap langkahnya terasa berat tetapi juga menenangkan, seolah ia sedang melangkah keluar dari ruang gelap menuju cahaya yang selama ini tak pernah ia beri kesempatan. Ia menatap ratusan mahasiswa yang sejak awal menyaksikan perubahan dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengakui dengan suara lantang, selama ini saya terlalu sibuk membuktikan bahwa saya benar, hingga lupa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan tersentak, lalu tenggelam dalam keheningan penuh haru. Ustaz Rahim tersenyum tulus, bukan senyum seorang pemenang, tetapi senyum seorang guru yang melihat muridnya menemukan arah baru. Ia melangkah mendekat, memberikan salam hormat yang membuat sang profesor menunduk penuh penghargaan. Di hadapan mereka berdua, para mahasiswa menyaksikan sebuah peristiwa langka, seorang ilmuwan yang selama ini dikenal keras, akhirnya merendahkan hati dan membuka dirinya pada kemungkinan yang selama puluhan tahun ia tolak. Banyak yang menitikkan air mata tanpa sadar. Tidak berhenti di situ, Prof. Darmawan mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang lebih mantap, Ustaz, jika berkenan, saya ingin belajar. Tidak untuk debat, tidak untuk menang, tetapi untuk memahami. Sontak suasana aula berubah menjadi gemuruh haru dan takbir kecil dari beberapa mahasiswa yang tak mampu menahan rasa syukur. Ustaz Rahim menepuk pundaknya lembut. Insya Allah, Prof. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapapun yang mengetuknya dengan kerendahan hati. Setelah acara selesai, banyak mahasiswa menghampiri Ustaz Rahim, menyalami beliau dengan mata berbinar karena telah menjadi saksi perjalanan batin seorang profesor yang selama ini dikenal keras kepala. Sementara itu, Prof. Darmawan berjalan di samping Ustaz Rahim keluar dari aula, bukan lagi sebagai lawan, tetapi sebagai seorang pencari yang baru memulai langkah pertamanya. Langit sore yang temaram seolah menjadi simbol bahwa hari itu bukan hanya penutup sebuah perdebatan, tetapi juga permulaan dari sebuah babak kehidupan yang baru. Momen itu dikenang sebagai hari ketika kesombongan runtuh oleh kelembutan, dan ketika cahaya menyentuh hati seseorang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang logika tanpa arah. Dan dari hari itu, perjalanan baru dimulai, bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang berani membuka mata untuk melihat cahaya kebenaran. Alhamdulillah, semoga kisah ini membawa manfaat, pelajaran, dan keteguhan hati bagi kita semua. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu lembut menerima kebenaran, jauhkan kami dari kesombongan yang menutup pintu hidayah, dan bimbinglah langkah kami menuju cahaya-Mu yang tidak pernah padam. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton YouTube saya yang selalu setia mendukung, menyimak, dan memberikan semangat pada setiap cerita yang saya hadirkan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa terus berkembang. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat-lipat. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya.